semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktaviani dengan NPM 252170111015. Saya mahasiswa Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Geografi. Di sini saya ingin mengajak kalian untuk melihat bagaimana sih kelurahan dan kecamatan di kampung saya, mulai dari topografinya, kebudayaannya, potensinya, dan masih banyak lagi. Maka dari itu kita langsung yuk ke videonya. Kecamatan Indihiyang, salah satu kecamatan di kota Tasikmalaya di bagian utara yang terus berkembang pesat. Kecamatan ini terdiri dari 6 kelurahan. Secara geografis, Indihiyang berada pada jalur strategis yang menjadi pintu masuk utama menuju kota Tasikmalaya dari arah barat. Kecamatan Indihiyang merupakan salah satu wilayah dengan perkembangan penduduk yang cukup pesat, dihuni oleh puluhan ribu jiwa yang tersebar di berbagai kelurahan. Kepadatan penduduknya tergolong tinggi karena wilayah ini menjadi salah satu koridor penting penghubung antara pusat kota Tasikmalaya dan kawasan-kawasan pemukiman baru yang terus berkembang. Kegiatan masyarakat di wilayah Indihiyang didominasi oleh sektor perdagangan, terutama pedagang kecil seperti kelontong atau yang bisa disebut Tasko, Alfamart, Indomart. Selain pedagang kelontong, aktivitas ekonomi masyarakat juga diperkuat oleh adanya UMKM yang berjualan di pinggir jalan alun-alun Indihiyang. Mereka umumnya beroperasi dengan jam buka yang fleksibel, dimulai pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam. Pasar Indihiyang berperan sebagai pusat transaksi harian warga dari seluruh kelurahan di Kecamatan Indihiyang dan sekitarnya. Di pasar ini masyarakat memenuhi kebutuhan pokok seperti sayur, daging, bumbu, dan barang rumah tangga. Banyak pedagang kecil dan UMKM juga mengambil stok dagangan dari pasar sebelum menjualnya kembali. Aktivitas pasar sudah dimulai sejak dini hari, sehingga pasar Indihiyang menjadi pusat distribusi sekaligus tempat interaksi sosial yang menggerakkan ekonomi masyarakat setiap hari. Masyarakat Indihiyang juga dikenal dengan usaha lokal berupa produksi tahu. Banyak warga mengelola industri rumahan tahu dari skala kecil hingga menengah dengan proses tradisional, mulai dari perendaman kedelai hingga pencetakan. Hasil produksinya dipasarkan tidak hanya di sekitar lingkungan, tetapi juga ke pasar-pasar di kota Tasikmalaya, serta masuk pedagang gorengan, warung makan, dan distributor kecil. Usaha tahu ini menciptakan rantai ekonomi yang membuka lapangan kerja bagi warga dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan di Indihiyang. Walaupun Indihiyang terus berkembang secara sosial dan ekonomi, wilayah ini masih memiliki persawahan yang cukup luas, terutama di area yang belum terbangun. Sawah tersebut membantu menjaga keseimbangan lingkungan dan masih digarap warga dengan cara tradisional. Hasil panennya dijual ke pasar atau digunakan untuk kebutuhan keluarga. Keberadaan sawah menegaskan bahwa Indihiyang bukan hanya kawasan urban, tetapi juga tetap memiliki akar agraris yang penting bagi masyarakatnya. Dan juga terdapat aliran Sungai Citandui berfungsi sebagai jalur aliran utama. Di Kecamatan Indihiyang, infrastruktur dan sarana umumnya tersedia cukup lengkap, mulai dari sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, serta akses jalan yang baik. Kecamatan ini memiliki Puskesmas Indihiyang sebagai layanan kesehatan utama bagi warga, serta didukung oleh fasilitas kesehatan lainnya seperti Rumah Sakit Permata Bunda dan berbagai apotek yang mudah dijangkau masyarakat. Fasilitas pendidikannya juga beragam, mulai dari TK, kemudian ada sekolah dasar atau SD, SMP, dan sekolah menengah atas. Dan juga ditambah keberadaan kampus Politeknik Triguna sebagai pusat pendidikan tinggi di wilayah Indihiyang. Fasilitas ibadahnya juga sangat mudah ditemukan,
mulai dari masjid-masjid di tiap kelurahan, musola di lingkungan permukimannya juga. Dari segi transportasi, Kecamatan Indihiyang memiliki Terminal Indihiyang yang menjadi pusat mobilitas warga. Terminal ini melayani angkutan kota, antar kecamatan hingga antar kabupaten, sehingga menjadi simbol penting dalam konteks konektivitas wilayah. Selain itu, di Indihiyang juga terdapat Stasiun Indihiyang. Meskipun saat ini stasiun tersebut sudah tidak berfungsi lagi dan tidak melayani perjalanan kereta api. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indihiyang terlihat dari keramahan warganya dan kuatnya nilai Sunda yang terus dijaga melalui kegiatan seni, tradisi. Setiap momentum penting selalu dirayakan bersama, terutama pada perayaan Agustusan. Indihiyang selalu meriah dengan berbagai kegiatan di tiap kelurahan setiap tahun. Termasuk tahun ini, warga mengadakan lomba-lomba seperti lomba meliwet, kreativitas, serta pawai dengan kostum dan dekorasi menarik. Tradisi ini menjadi ajang kebersamaan sekaligus memperkuat identitas sosial budaya masyarakat. Kelurahan Sukamaju Kaler yang berada di Kecamatan Indihiyang merupakan wilayah permukiman yang cukup padat, namun masih memiliki sawah yang lumayan luas, sehingga nuansa agrarisnya tetap terasa. Fasilitas umum di kelurahan ini cukup lengkap, mulai dari masjid, TK, SD, SMP, hingga keberadaan pesantren Markas Al-Quran sebagai pusat pendidikan keagamaan. Untuk fasilitas kesehatan, masyarakat dilayani oleh puskesmas, posyandu, dan layanan kesehatan lainnya yang berada di lingkungan sekitar. Selain itu, banyak warung kecil yang menjadi tempat utama warga berbelanja kebutuhan harian. Sedangkan pemilik warungnya sendiri biasanya mengambil barang dari pasar Indihiyang. Secara ekonomi, warga Sukamaju Kaler memiliki aktivitas yang beragam, mulai dari menjahit tas secara rumahan, membuat anyaman untuk dijual, hingga bertani sebagai mengelola kebun cabai. Jejak industri juga masih ada, salah satunya pabrik BKL yang dulu sempat berjaya, tapi sekarang aktivitasnya menurun, meski tetap mempekerjakan sebagian warga. Di Kelurahan Sukamaju Kaler, aktivitas masyarakatnya tergolong ramai dan penuh kebersamaan. Contohnya pada kegiatan 17 Agustusan, Kelurahan Sukamaju Kaler mengadakan kegiatan drum band, kemudian ada kreasi seni anak-anak, dan juga ada pengajian.